Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, apa kabarnya? Perkenalkan, sebelumnya saya Atika Nabila Amalia. Saya adalah trainer dari program Anakku Sehat, Anakku Cerdas. Di pertemuan kita kali ini, pertemuan rutin kita tiap bulan kita mengenai parenting Anakku Sehat, Anakku Cerdas. Di pertemuan ini kita akan membahas materi mengenai kebersihan diri dan keamanan makanan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua, wali murid, dan ibu-ibu dan bapak-bapak juga telah hadir pada pertemuan kita. Tim kita yaitu program parenting Anakku Sehat, Anakku Cerdas. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kebersihan diri dan keamanan makanan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu telah berkenan hadir dalam kegiatan rutin kita. Itu menandakan suatu kepedulian Bapak dan Ibu mengenai bagaimana keadaan anak-anak kita. Nah, melalui pertemuan kali ini besar harapannya Bapak dan Ibu mampu bersama-sama menjaga kebersihan pada anak-anak kita. Adapun pembahasan kita yaitu mengenai cuci tangan pakai sabun. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tangan merupakan organ tubuh yang paling sering kita gunakan untuk memegang ataupun menyentuh suatu benda. Nah, tangan ini adalah sumber dari berbagai macam kuman. Terkadang kita kalau megang HP, di HP kan ada bakteri, ada kuman. Nah, di situ tangan kita sebagai sumber dari kuman tersebut. Kuman adalah mikroorganisme yang sangat kecil yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Terkadang ketika kita mencuci tangan, tahunya tangan kita basah. Kita pikir dengan tangan basah itu kita sudah tidak ada lagi kuman. Tetapi sebenarnya cara mencuci tangan yang baik adalah menggunakan sabun. Adapun saat kapan sih kita bisa atau kapan sih saat yang penting untuk mencuci tangan, yaitu pertama ketika kita hendak menyiapkan makanan. Kita menyiapkan makanan, kita memberi makan kepada anak kita menyajikan makanan kepada anak kita. Nah, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, Bu, Bapak. Terus ketika kita memberi makan kepada anak kita menyuapi, walaupun menyuapi sekalipun menggunakan sendok, kita harus tetap mencuci tangan agar menjaga kebersihan. Selanjutnya juga saat yang terpenting adalah ketika sesudah membuang air besar atau buang air kecil. Nah, kita harus cuci tangan karena itu kan kotoran. Jadi kita harus cuci tangan agar terhindar dari penyebaran kuman. Selanjutnya juga ketika membantu anak buang air besar. Kita kan kalau membantu anak buang air besar tuh kita bilas, kita cebokin anak kita kotor kan. Jadi kita harus cuci tangan dulu sebelum melakukan aktivitas lainnya. Dan yang kelima, yang keempat itu membuang sampah. Di sampah kan yang kita tahu sumber kuman, sumber penyakit ada pada sampah. Ketika kita membuang sampah, habis dari buang sampah, kita harus mencuci tangan agar menjaga kebersihan. Selanjutnya juga ketika kita memegang binatang peliharaan. Sekarang kebanyakan setiap rumah itu memiliki hewan peliharaan, terutama kucing. Setiap rumah pasti ada kucing, ataupun kalau tidak melihara kucing, kucing suka mampir-mampir ke rumah kan minta makanan, nyari-nyari makanan. Dan anak kita, kadang kita yang suka dengan kucing, kalau ketemu kucing suka dielus-elus, suka diunyel-unyel kan. Nah, itu juga termasuk sumber penyebaran dari kuman. Jadi setelah kita ketemu dengan kucing, setelah kita sentuh dengan kucing, kita harus cuci tangan. Hewan peliharaan juga bukan hanya kucing. Kalau kita juga kayak kalau bapak-bapak kan ada peliharaan ayam, unggas kan. Nah, jadi kalau sudah ngasih makan ayam juga harus cuci tangan, Pak, agar menjaga kebersihan dari tangan kita supaya terhindar dari macam penyakit. Karena terkadang tanpa kita sadari setelah kita melakukan suatu aktivitas tuh kita suka makan kan, kalau misalnya habis dari megang ayam nih, tahu-tahu masuk ke rumah, bapak-bapak kan megang ayam nih, terus masuk ke rumah
ada bakwan di pucuk meja, langsung makan tanpa cuci tangan lagi. Itu kan penyebaran dari kuman. Nanti kalau sudah makanan itu tercemar dari kuman atau terkontaminasi dengan bakteri masuk ke dalam tubuh kita, nanti bisa menyebabkan sakit perut atau diare. Adapun langkah-langkah untuk mencuci tangan yang benar. Pertama, kita harus mencuci tangan di air yang mengalir, bukan di air kobokan. Kan kalau di rumah kan suka pakai air kobokan nih untuk cuci tangan. Nah, itu salah. Yang benar adalah mencuci tangan menggunakan air mengalir. Terus kedua, mencuci tangan bukan untuk tangan basah aja terus selesai, bukan, tetapi mencuci tangan adalah menggunakan sabun supaya kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada di tangan tadi bisa dipastikan mati kan. Nah, terus kita menggunakan sabun, kita cuci tangan kita basahi pakai air, terus kita kasih sabun, mau sabun batang, mau sabun cair, nggak apa-apa, yang penting sabun. Kita cuci, kita gosok-gosok tangan kita, terus kita dicuci juga punggung-punggung tangan, ini punggung-punggung tangan ya Ibu. Nah, punggung-punggung tangan, terus di sela-sela tangan di sini kita cuci semuanya, kita kita beri-beri sabun semuanya, kiri kanan juga. Terus di buku-buku tangan sini, di telapak tangan juga dicuci. Terus kan kuku kita ini juga ada sumbernya tempat penyakit, sumbernya cacing, sumbernya kuman dan bakteri. Jadi kuku-kuku kita juga harus dicuci, dikenain ke sabun. Di seperti ini kan ibu-ibu, coba dipraktekkan. Nah, seperti ini ya. Terus setelah kita cuci tangan, kita juga harus membilas tangan kita dengan air yang mengalir. Ingat, dengan air yang mengalir, bukan air kobokan ya. Dengan air yang mengalir, terus setelah kita cuci, tangan kita keringkan. Bisa diangin-anginkan seperti itu, bisa juga menggunakan tisu, dielap pakai tisu. Nggak ada nih Bu tisu, atau sayang Bu pakai tisu. Boleh pakai kain yang bersih, bisa pakai handuk juga yang bersih. Selanjutnya pada topik kita masuk pada materi cemaran pada makanan. Cemaran pada makanan ini merupakan makanan kita itu mengandung cemaran kuman. Cemaran kuman ini ada berupa bahan kimia, ada berupa juga bahan biologi, ada juga berupa benda fisik yang membahayakan kesehatan anak dan membahayakan kesehatan orang dewasa juga, bukan hanya anak-anak saja kan. Dan juga dari cemaran makanan ini bisa mempengaruhi kandungan yang ada dalam makanan tersebut. Contohnya, maaf, kita ada tiga jenis macam cemaran, yaitu cemaran biologi, cemaran kimia, dan cemaran fisik. Cemaran biologi itu berupa kuman ataupun bakteri. Contohnya apa sih cemaran biologi ataupun cemaran kuman dan bakteri? Itu contohnya makanan yang tidak ditutup kan. Nah, makanan yang tidak ditutup itu biasanya walaupun di dalam suatu ruangan tentu ada yang namanya debu. Debu ini bisa menyebabkan kuman ataupun menyebarkan virus. Nah, jadi seharusnya makanan itu kalau masih mau dimakan ditutup. Kalau sudah nggak mau dimakan lagi atau sudah terbuka berarti itu sudah tercemar dari kuman, nggak bisa lagi dimakan karena akan menyebabkan penyakit, akan menyebabkan gejala diare, muntah-muntah, ataupun kram perut dan pusing. Selanjutnya juga ada cemaran berupa bahan kimia. Berupa bahan kimia ini yaitu ada seperti sayuran yang sekarang kan penggunaan bahan pestisida nih untuk tanaman kan, supaya tanaman lebih segar, supaya tanaman lebih cantik, lebih elok rupanya. Nah, cemaran pestisida ini ketika sayuran dan buah-buahan nih yang suka lupa dicuci. Kalau sayuran biasanya sebelum dimasak kan dicuci dulu. Nah, kalau sayuran kita beli apel atau kita beli jeruk atau beli salak. Biasanya kan langsung dikupas tuh kalau beli jeruk langsung dikupas tanpa mencuci kulit. Walaupun itu kulit jeruk nggak dikupas, kita kan bukan makan kulit tapi bukan makan isinya, tetapi tangan kita kan megang kulit. Nah, di kulit itu bisa jadi ada bakteri, ada kuman yang menyebar di situ. Jadi seharusnya meskipun
buah-buahan itu nggak makan kulitnya, kita makan isinya, tetap dicuci. Buah-buahannya dicuci, kita juga cuci tangan supaya bisa menjaga kebersihan dan kesehatan. Selanjutnya juga bahaya kimia ini seperti pada bahan makanan yang mengandung bahan kimia. Contohnya formalin yang ada pada mie, ataupun juga contohnya seperti pewarna makanan yang berbahaya seperti yang ada pada minuman-minuman yang warnanya terang-terang, cerah-cerah yang menarik perhatian anak. Terus juga ada residu pada hewan, seperti contohnya yang ada pada telur ayam, yang ada pada telur bebek. Jadi sebelum dimasak atau sebelum disimpan itu harus dicuci terlebih dahulu, ibu-ibu. Walaupun belum mau dimasak nih, cuci dulu baru disimpan kan. Selanjutnya juga ada bahaya yang ketiga, itu bahaya fisik. Bahaya yang fisik ini seperti contohnya pada makanan itu terdapat pecahan kaca atau pada makanan itu terdapat pecahan logam. Yang paling sering ditemui adalah di beras. Beras itu kan suka ada batu-batu kerikil-kerikil. Nah, batu-batu kerikil-kerikil ini merupakan cemaran pada makanan. Jadi sehingga sebelum kita masak, kita harus memperhatikan makanan yang hendak kita makan ataupun bahan makanan yang hendak kita olah. Lain juga seperti kita membeli bahan makanan kemasan, itu juga kita harus mengecek bagaimana tampilan fisik dari makanan yang hendak kita makan ini. Apakah bungkusnya masih bagus ataukah sudah expired atau belum, atau di dalam makanan tersebut ada rambut kah atau ada karet gelang kah atau dan bahan-bahan lainnya yang bisa saja ditemui di makanan tersebut. Kita harus lebih teliti, apalagi untuk anak-anak ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus lebih peduli dengan anak-anak kita. Kita harus meluangkan waktu untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Adapun juga dilanjutkan dengan topik ketiga tentang mengenai memilih makanan yang aman. Apa sih memilih makanan yang aman itu? Seperti tips menyimpan makanan yang aman. Ini ketika kita beli bahan makanan di pasar, kita harus menyimpannya dengan baik. Karena kalau kita beli daging ayam nih, nggak disimpan dengan baik, hanya diletakkan saja, atau kita beli ikan tanpa dibersihkan dengan baik, tanpa disimpan dengan suhu yang pas agar ikan tersebut tetap segar, tentunya nanti akan terkontaminasi oleh bakteri. Seperti untuk penyimpanan di dalam kulkas, kita harus pintar membedakan atau kita harus pintar memisahkan yang mana makanan yang mentah, mana makanan yang siap untuk dimakan. Kita jangan sampai kita menyimpannya dalam satu tempat yang sama. Sebelum menyimpan makanan, kita harus biasakan dicuci terlebih dahulu ya. Terus kita pisahkan makanan mentah, daging, terus unggas, terus juga ikan kita letakkan di tempat yang khusus untuk ikan. Jangan daging ayam dicampur dengan di tempat yang khusus untuk sayur. Itu akan setiap bakteri di makanan tersebut akan terkontaminasi. Mengurangi juga kandungan gizi yang ada dari bahan makanan tersebut. Pastikan juga setiap makanan yang hendak kita persiapkan itu atau bahan yang hendak kita persiapkan itu cukup untuk satu kali masak. Jadi tidak merusak makanan yang lain. Cermat dalam memilih label. Kenapa kita harus cermat dalam memilih label? Kita harus melihat merek dagang. Kita harus melihat nama produk. Adapun juga kita harus melihat komposisi apa saja sih yang ada dalam makanan yang hendak kita sajikan atau jajanan anak-anak kita nih. Kita harus lebih peduli karena kandungan gizinya akan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak kita. Waspadai keamanan pangan melalui pemilihan bahan makanan yang aman, kebersihan saat persiapan, pemasakan yang sempurna, dan penyimpanan yang tepat. Topik keempat mengenai makanan yang aman bagi anak saat terkena bencana. Meskipun mungkin daerah kita ini
jarang sekali terkena bencana seperti yang daerah-daerah di TV itu kan ada yang kena banjir, kita kan jarang seperti itu. Tetapi kita harus tetap mempunyai ilmu mengenai bagaimana cara ketika kita terkena bencana, kita mengatasinya bagaimana sebagai orang tua kan. Di sini cara untuk kita menyimpan makanan yang aman saat bencana yaitu gunakan sumber air yang aman, sumber air yang bersih. Jangan sampai tempat penyimpanan makanan kita itu sudah terkena banjir karena banjir ataupun air yang tergenang itu sudah mengandung bakteri dan kuman. Selain itu juga kita harus menghindari pemberian minuman berbahan susu kepada anak karena ketika terkena bencana itu kita kan minim air bersih. Jadi pengolahan sampah itu air-air itu akan mudah tercemar dengan sampah. Nah, hindari pemberian air susu pada hindari pemberian susu pada saat terkena bencana. Solusi penggantinya dapat diberi ASI ataupun sumber protein lain seperti telur, tempe, ikan ataupun daging. Jangan makan makanan yang sudah terkena air banjir tadi karena air banjir tadi kan mengandung bakteri. Jadi kalau makanan sudah tergenang, sudah mengalir ikut tergenang di air yang terkena banjir itu sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Mungkin hanya itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan Bapak, Ibu, jika ada yang kurang dipahami. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan ataupun jika sudah paham, maka pertemuan kali ini akan saya tutup. Semoga kita sama-sama bisa saling bantu untuk menjaga kesehatan diri kita, kesehatan anak kita, kesehatan lingkungan sekitar kita agar sama-sama kita terhindar dari penyakit, terutama kepada anak-anak kita yang rentan terkena penyakit. Jadi harapannya orang tua lebih peduli kepada anak. Selain di sekolah juga kami sama-sama menggalakkan kegiatan menjaga kesehatan diri, menjaga kebersihan diri. Mungkin hanya ini saja pertemuan kita pada kali ini. Untuk kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.